Shalom, hai adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi tapi bukan di hari Minggu, di hari Kamis. Karena kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini, Kak Siska ditemani oleh pelayan untuk pembawa firman Tuhan oleh Amang Pendeta David Simatupang. Sementara untuk pemusik kita, yaitu Bang Ivan Hutapea, Bang Jeremy Simarmata, dan Bang Febrian Gultom. Dan di belakangnya ada song leadernya, kakak-kakak guru sekolah minggu kita dan ketua sekolah minggu kita Kak Melva. Yuk sama-sama kita mau beribadah. Adik-adik tahu nggak sih, ibadah kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana saat Tuhan Yesus naik disaksikan oleh murid-muridnya. Walau Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, Yesus selalu bersama dengan kita setiap harinya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan segalanya buat kita dan kita selalu memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama Senin sampai Minggu. Adik-adik TK tahu lagu ini, yuk kita nyanyi bersama yuk. Pakai gayanya ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan gayanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya.
Yesus segalanya buat kita. Oke, kita mau berdoa. Kita mau berdoa, sama-sama kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Bapa, pada hari ini kami akan memulai ibadah untuk memperingati kenaikan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dengan Roh Kudus-Mu, Kau ajarkan kami untuk mendengar isi dari firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang riang dan sukacita. Dan segala pujian dan persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk orang tua yang mendampingi kami, kiranya Tuhan selalu memberikan roh sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik pasti ada yang bertanya nih, mengapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga karena apa? Karena Yesus memang berasal dari surga. Ia adalah Tuhan yang maha kuasa yang datang ke dunia untuk keselamatan kita. Kuasa Tuhan itu kekal adik-adik. Tuhan satu-satunya penolong kita. Walau Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berjanji akan datang untuk adik-adik, untuk kita semua. Yuk kita sama-sama bernyanyi yuk lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk bulan Mei ini minggu lalu sudah diinformasikan loh, diambil dari Titus 3 ayat 5. Ayo sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian ayat hafalan bulan Mei. Adik-adik, keselamatan berkat yang adik-adik terima itu bukan karena adik-adik berbuat baik, tapi karena kasih Tuhan, rahmat Tuhan ke adik-adik sehingga dosa-dosa kita dihapusnya dan menjadikan kita bukan anak-anak dunia lagi, tapi anak-anak Tuhan yang selalu menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik melalui Roh Kudus. Adik-adik, kita mau mendengarkan persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh adik-adik dari Horong Kecil. Judulnya Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Yuk, sama-sama kita dengarkan yuk. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis. Masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Wah, keren adik-adik Horong Kecil, keren. Jempolnya banyak nih, kalau bisa dibikin nih satu layarnya penuh. Kalian keren. Tadi kan kalian nyanyikan lagu apa? Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini pastinya menceritakan tentang kabar baik. Apa kabar baik hari ini? Bahwa Yesus Tuhan kita naik ke surga. Ia telah bangkit kalahkan kematian dan menebus dosa-dosa kita. Ini berita sukacita yang harus kita siarkan, sebarkan. Tapi gimana caranya ya? Lewat tingkah laku kalian, rajin dengar firman Tuhan, bersikap yang baik, apa yang telah Tuhan perintahkan dan larang, hindari dan lakukan ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Bergumandang suara dari seberang. Yuk kita sama-sama nyanyikan yuk. Bergumandang suara
Anak-anakku, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku yang beribadah online di rumah, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 11. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, topik atau tema pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Siapa yang diminta menjadi saksi Kristus? Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Ini adalah pertanyaan yang harus dipahami oleh anak-anak kami di rumah. Yesus terangkat ke sorga seperti yang kakak katakan tadi, karena dia berasal dari sorga, tempat Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus bersemayam. Dia bukan dari dunia ini, tempat yang fana, tapi dari sorga. Kedua, dia terangkat ke sorga karena Yesus sudah menyelesaikan, menunaikan pelayanannya sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia sudah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, dan dia bangkit mengalahkan maut, dan dia terangkat ke sorga untuk menjamin kehidupan kekal bagi kita. Dan awan menutupi dia ketika Yesus naik ke sorga. Ada 2 pesan yang mau dikatakan dalam perikop ini.
Perhatikan ya anak-anak di rumah ya. Yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Para murid dijanjikan kalaupun Yesus terangkat ke sorga, mereka akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasnya. Dan memang sudah terbukti anak-anak. Nanti ketika Roh Kudus datang di Yerusalem, maka para rasul berani menyatakan kebenaran, berkhotbah untuk menyampaikan kabar baik. Pesan kedua, kamu akan menjadi saksiku. Witness of God. Saksi tidak hanya di tengah-tengah keluarga, tetapi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ini sebenarnya untuk para pelayan-pelayan gereja, seperti para rasul, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, guru-guru sekolah minggu, tapi sekarang ini juga sampai kepada anak-anakku. Kamu akan menerima kuasa yang pertama, dan yang kedua menjadi saksiku. Bagaimana anak-anak menjadi saksi Kristus? Nah, anak-anak harus rajin mengikuti ibadah online dan menunaikan tugasnya dengan baik. Itu sudah menjadi bukti bahwa anak-anak adalah saksi Kristus. Mau ya anak-anakku di rumah menjadi saksi Kristus? Mau berdoa, menghormati orang tua, dan mengasihi kakak adiknya. Itu juga sudah menjadi saksi Kristus. Nah, bagian dari kuasa yang diberikan kepada anak-anak dan panggilan menjadi saksi Kristus, anak-anak diajak menjadi mandiri. Ingat ini ya anak-anakku di rumah, bukti bahwa anak-anak sudah dicurahkan kuasa oleh Tuhan, lalu dia terpanggil menjadi saksi di tengah-tengah keluarganya, sekolahnya, ibadah online sekolah minggu, maka anak-anak menjadi mandiri. Iyalah, kalau sudah mandiri berarti anak-anak sudah bisa mengatur waktunya. Kapan dia harus belajar? Lihat screen di layar ini ya. Kapan dia harus membaca buku dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ya. Kapan dia harus makan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Kapan dia harus tidur, istirahat, jangan larut malam, bangun juga jangan kesiangan. Nah, kapan anak-anak mandiri bermain bersama kakak adiknya di rumah? Boleh. Orang tua senang, Tuhan juga berkenan. Sekali lagi Amang Pendeta katakan kepada anak-anakku di rumah, bagian bahwa kalian diberi kuasa oleh Tuhan dan menjadi saksi Kristus dalam konteks anak-anak supaya mudah dimengerti adalah anak-anak menjadi mandiri. Jadi tidak perlu lagi ibunya marah-marah, anakku, boruku, jangan terlalu lama nonton televisi, belajar. Anakku, boruku, jangan malas makan, ayo makan biar sehat. Jangan lagi dimarah-marahin. Jangan lagi harus diperintah-perintah. Jangan ya anak-anak ya. Karena apa? Yesus katakan kamu diberi kuasa dan menjadi saksi sehingga anak-anak harus mandiri. Lihat, kalau sudah
pukul misalnya 19 sampai 21 belajar. Kalau sudah pukul 21 ke atas, istirahat, tidur yang cukup. Kalau sudah pukul 6 pagi, bangun, berdoa sebelum memulai aktivitas. Kalau sudah waktunya sarapan, makan siang, makan malam, makan dengan tertib. Kalau waktunya bermain, sore hari, boleh bermain. Tapi jangan keluar rumah. Sebab apa? Sekarang masih pandemi COVID-19. Mau ya anak-anakku ya? Semangat ya? Mandiri. Mampu mengatur waktunya sendiri untuk kebaikanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kenaikan Yesus di sorga, bukti bahwa Allah berasal dari sorga, dan bahwa Yesus telah menunaikan tugas pelayanannya, menjadi manusia, memberitakan kabar baik, pikul salib, mati menebus dosa kami, bangkit mengalahkan maut, terangkat ke sorga untuk menjamin kehidupan kekal bagi kami semua. Untuk anak-anak kami di rumah, bukti bahwa kami walaupun masih anak-anak menerima kuasa dari Tuhan dan bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, maka anak-anak kami terpanggil untuk mandiri, mampu mengatur waktunya dengan baik. Waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk istirahat yang cukup, waktu untuk makan dan minum demi kesehatan anak-anak kami. Jadi orang tua kami tidak harus marah atau lagi menegur kami. Sebab anak-anak sudah menerima kuasa dari Tuhan dan meneladani Yesus yang menyelesaikan tugas pelayanannya dengan sempurna. Kuatkanlah anak-anak kami. Demikian juga orang tuanya yang penuh dengan kasih dan kesabaran selalu mendampingi anak-anak kami ibadah, belajar online di rumahnya. Kami juga berdoa untuk kakak, abang guru sekolah minggu yang selalu membantu pelayanan kami dan mengajari kami. Kami juga berdoa untuk abang kakak pelayan musik dan juga pelayan tim kreatif multimedia yang membantu proses recording live streaming ibadah online anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang terangkat ke sorga. Amin. Terima kasih Amang Pendeta untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Dalam firman Tuhan hari ini, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, mengingatkan kita akan janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita,
menjaga, menolong adik-adik semua. Yang adik-adik harus lakukan meyakini, yakin dan taatlah kepada Tuhan. Yuk kita mau bernyanyi bersama dari buku ND yang berjudul Pada Nauli atau Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Nalulu paon dan pola mabiar au dingoluki. Nampe holom do dalam si moluson, rodo hati ulon siang langiti. Oh tusohu halupaon, audo manogihon, audo mangonihon. Oh tusohu halupaon, audo mangogoihon pos marohami. Pada nauli hodang hulu paon, hidohu hapus silas marohaki. Todong nadongan dang terpangasahon, holang Tuhan Yesus hapusaki. Oh tusohu halupaon, audo manogihon, audo mangonihon. Oh tusohu halupaon, audo mangogoihon pos marohami. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik, bersama orang tua kami di rumah, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, demikian ibadah kita untuk hari ini adik-adik. Sekarang kita mau berpisah. Tapi sebelumnya nih adik-adik, kita ada suatu misi rahasia. Ini rahasia, jadi di situ tuh ada kakak-kakak wali kelas kalian yang menunggu kalian di situ untuk menyampaikan misi rahasia. Kalian dengarkan dengan seksama ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan oleh kakak-kakak wali kelas kalian? Kakak Siska pamit undur diri. Dadah, sampai bertemu di hari ini. Ada yang spesial hari ini kakak. Apa itu? Kita kan hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bukan? Ya. Nah, adik-adik sekalian, selama pelayanan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, Tuhan kita Yesus Kristus sering menggunakan angka-angka dalam perumpamaan, dalam ucapan, dalam cerita. Nah, adik-adik tahu nggak angka-angka apa aja itu? Ayo coba, kakak ngomong dong. Tadi Kak Riri ketemu angka-angka. Hah? Ada 4 angka. Hah, apa aja tuh kak? Yang pertama itu ada angka 40. Terus ada angka 3. Oh 3. Terus ada angka 7. Angka 7. Iya. Angka apa aja? Tunjukin dong angkanya. Siapa tahu Terus adik-adik sama kalau angka 5. Oh 5. Iya. 5 itu kayaknya spesial ya. Adik-adik sering nyanyi ada 5-5-nya apa gitu. Ingat gak kak? Apa ya? Balonku ada 5. Ih, enggak Oh, itu. enggak. Itu lagu-lagu di luar sana, di pinggir jalan. Oh, nggak boleh ya? Ini kan di rumah Tuhan. Oh ya. Berarti ini yang harus isinya sama dengan Alkitab ya? Yang Iya ada di Alkitab ya? dong, betul Nih. kakak. Angka 5. Angka 5. Ya. Coba angka 5 mengenai apa sih? Kak, ingat nggak? Pasti pernah sekolah minggu kan? Kalau nggak tahu lagunya itu, berarti selama sekolah minggu suka bolos nih, ketahuan Bukan, dah. suka bobo. Wah, Ngantuk. wah gawat. Ayo coba angka 5 itu mengenai apa tuh kak? Angka 5
5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 Tuhan roti Yesus dan 2 ikan. memberkati. Nah, Itu contohnya ya? itu contohnya. Ya. Angka yang lain pasti ada, Kak. Coba. Ada. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang ceritanya gini loh, ada 5 gadis bodoh yang dia hanya membawa pelitanya saja. Tapi ada 5 gadis bijaksana yang membawa pelitanya dengan buli-buli minyaknya. Oh itu ya, Kak. Kalau nggak salah ceritanya mengenai menyambut kedatangan pengantin ya. Terus itu ada 5 yang mereka punya pelita tetapi nggak ada minyaknya. Tapi ada juga Iya. 5 wanita tapi mereka mempersiapkan minyaknya ya. Mempersiapkan Ah, segala betul sesuatunya dengan baik, begitu. Nah itu kan dari Alkitab semua, Kak. Iya. Lalu di sini ada angka 40. Wow, 40. Angka 40. Kira-kira angka 40 ini bicara tentang apa ya Bang Andre? Abang sih pasti tahu. Nah tapi itu sekarang harusnya itu menjadi tugasnya adik-adik nih. Cari ini Alkitab nih, Kak. Mana Alkitabnya dicari tuh, dibaca-baca tuh. Ada angka 7. Lalu yang terakhir ada angka 3. Wow, angka Ya. 3 ya. Jadi misi yang harus diselesaikan sama adik-adik kita ini memecahkan misteri dari angka 40, Betul sekali. angka 7, dan angka 3. Betul sekali, Kakak. Dan mereka bisa mencarinya di dalam Alkitab. Nah, itu direkam menggunakan voice notes, kemudian nanti dikirimkan ke masing-masing kakak kelasnya. Untuk yang kelas 3-4 melalui Kakak Riri, untuk kelas 5, 6, 7 dengan Bang Andre. Nah, untuk yang kelas kecil, Kalau yang kelas kecil itu tugasnya nanti dikumpulkan dengan Kak Jo, itu yang kelas 1 dan kelas 2 ya tentunya ya, Batita, Mbak Tita. Batita juga. Sekarang kita akhirin aja dulu Kakak pencarian kita. Karena sebentar lagi ini ada yang mau datang nih, misteri yang baru lagi. Waduh. Untuk adik-adik yang kelas kecil. Ayo kita sekarang lari aja. Ayo Kakak cepetan. Oke. Halo, Batita dan Deka, kalian juga punya misi. Kalau tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Wah, pokoknya kelas gede semua tuh. Mereka misinya memecahkan misteri angka. Lalu merekam angka itu apa aja. Kalau kita yang Batita dan yang TK, misteri gerakan. Kak Jo akan menari satu lagu pujian. Lalu kalian merekam voice note. Kak Jo, itu lagu Jakeus misalnya. Oke, siap? Kakak bergaya, kalian menebak. Lalu kirim secepatnya ke Kak Yo ya. Jangan ke Bang Andre. Siap? Musik!
Nah, itu dia. Jangan lupa cepet-cepet kirimnya. Kakak tunggu sampai jam 9.30. Jangan rebutan. Pelan-pelan gantian. Oke? Kakak tunggu ya. Jangan besok, sekarang. Iya benar. Iya gitu. Wah, begitu ya. Oke, sampai ketemu hari apa lagi kita ya gereja ya? Oh iya, hari Minggu. Nggak lama lagi. Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu kita nanti bersama-sama ibadah online lagi. Tetap semangat. Jaga protokol kesehatan. Rajin berdoa. Jangan lupa makan yang banyak ya. Shalom.